Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Anugrah Perdana. Di sini saya akan mencoba meresum pertemuan untuk aljabar dan alinier matrik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Ya, yang pertama dari definisi. Ya, secara definisi eh, untuk materi sistem persamaan linier, persamaan linier adalah merupakan sebuah sistem hitung dalam ilmu matematika yang dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus dalam sebuah grafik. Biasanya sistem persamaan linier disebut juga dengan sistem persamaan garis. Nah, jadi sistem persamaan linier ini adalah sebuah konsep matematika yang digunakan untuk memecahkan sebuah kasus di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti contohnya ada banyak seperti itu. Bentuk umum dari persamaan linier sendiri ya itu biasanya seperti ini. Ada A11 ya. A ini adalah koefisien dan dalam bentuk angka, nilainya berbentuk angka. Kemudian X ini adalah variabelnya ya. Dia ini biasa dilambangkan dengan huruf ya, biasanya A, B, C atau X, Y, Z dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya A, X plus AX dan seterusnya sampai eh, A berapa gitu ya. Eh, plus variabel keberapa seperti itu. Dengan hasilnya adalah B, di mana B ini adalah dalam bentuk angka atau konstanta ya. Adalah konstantanya dalam bentuk angka seperti itu. Nah, jadi persamaan linear sendiri itu mempunyai beberapa jenis ya. Kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah sistem persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Kemudian sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. PX plus QY sama dengan D. Dan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ada EX plus FY plus GZ sama dengan H. IX plus JY plus KZ sama dengan L. Ya, dimana A tadi seperti kita tahu adalah koefisien nilainya, dan X dan Y ini adalah variabelnya, dan C ini adalah konstanta. Nah, di dalam sistem persamaan linier ya, untuk memecahkan menyelesaikan kasusnya seperti atau mencari nilai variabelnya, itu ada beberapa metode untuk menyelesaikannya. Ada metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan juga metode grafik. Ya, kita ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal yang cukup sederhana ya. Biasanya dalam soal cerita ini variabelnya ini belum disederhanakan menjadi X dan Y. Variabelnya itu bisa berupa nama buah-buahan atau benda dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini saya sudah sederhanakan menjadi variabel X dan Y. Ya, jadi diketahui sebuah persamaan linier 4X plus Y sama dengan 100. Jika nilai Y sama dengan 20, tentukan nilai X. Nah, di sini 4X plus Y, di mana Y sama dengan 20, maka langsung kita masukkan nilai Y. 4X plus 20 sama dengan 100. Nah, jadi 4X sama dengan 100 dikurang 20. Kenapa dikurang 20? Karena nilai 20 ini pindah ruas ke kanan, sehingga dia menjadi nilai negatif. 4X sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 4. X sama dengan 20. Seperti itu. Jadi, ketika kita uji nilai X ini, dia menjadi 4 dikali 20 sama dengan 80 ditambah Y 20 sama dengan 100. Maka nilai X ini sudah benar ya, kita cari seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode eliminasi ya, dimana ketika kita ingin mencari variabel X, maka kita harus mengeliminasi variabel Y. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika kita ingin mengeliminasi, maka kita harus menyamakan nilai koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi. Di sini yang akan saya eliminasi adalah variabel Y, sehingga saya samakan koefisiennya. Dari persamaan ini kan belum sama. Nah, di sini saya samakan dengan mengalihkan persamaan pertama dikali 1 dan persamaan kedua dikali dengan 3 untuk menyamakan nilai koefisien Y-nya. Ya.
2x plus 3y sama dengan 6, 3x min 3y sama dengan 9. Nah, 3 ditambah 3, karena nilai koefisiennya berbeda, maka dia ditambah. Ketika nanti nilai koefisiennya berbeda, sama maksud saya, itu kita kurangkan. Ya. Untuk mencari variabel x, ini kebetulan koefisien variabel y-nya itu nilainya berbeda, sehingga ditambah. Jadi didapatlah 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 dibagi 5, x sama dengan 3. Dan untuk mencari variabel y itu saya menyamakan koefisien dari variabel x, ya, dimana persamaan pertama saya kali 1 dan persamaan kedua itu saya kalikan 2 agar nilai x-nya ini menjadi sama, nilai koefisien x-nya ini menjadi sama, karena kita akan mencari variabel y sehingga kita harus menghilangkan variabel x. Seperti itu, didapatlah nilai y sama dengan 0. Ya, ketika kita uji ke persamaan pertama maupun kedua, persamaan kedua, maka hasilnya benar. Jadi nilai x dan y himpunan penyelesaiannya ada 3 dan 0. Ya, ketika diuji itu jumlahnya sama, seperti itu. Kemudian ini adalah untuk persamaan substitusi, ya. Substitusi ini adalah mengganti salah satu variabel. Di sini variabel y yang yang saya ubah seperti itu, di mana x maksud saya variabel x yang saya ganti menjadi y plus 3 seperti itu. Kemudian saya masukkan ke dalam persamaan yang pertama. 2x plus 3y sama dengan 6, di mana x-nya tadi sudah kita ganti menjadi y plus 3, ya. Sudah kita ganti menjadi y plus 3, sehingga 2 dalam kurung y dikali y plus 3 plus 3y sama dengan 6. 2 dikali y sama dengan 2y, 2 dikali 3 sama dengan 6, plus 3y. Di sini di ruas kiri kita melihat ada variabel y yang sama, ya, dua variabel yang sama, sehingga bisa kita jumlahkan koefisiennya. Kita jumlahkan langsung, 5y 2y plus 3y sama dengan 5y plus 6. Nah, ini sebenarnya bisa langsung pindah ruas, plus 6 menjadi negatif 6. Jadi atau bisa juga sama-sama kita kurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan jumlah yang ada di ruas kiri, karena kita ingin menghilangkan yang ada di ruas kiri, seperti itu. Jadi didapatlah 5y sama dengan 0, di mana y sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai y, tinggal kita substitusikan ke persamaan x plus x sama dengan y plus 3, di mana nilai y sama dengan 0, maka didapatlah nilai x sama dengan 3, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah persamaan dengan metode grafik, ya. Nah, di metode grafik ini kita bisa mencari dengan membuat garis dari masing-masing persamaan, baik itu persamaan pertama maupun persamaan kedua, dengan mengibaratkan untuk mencari garis x, ya, pada persamaan pertama kita mengibaratkan y nilainya 0, ya, sehingga x sama dengan 3, misalkan kita samakan dengan 0, ya, seperti itu. Maka akan didapat garis yang pertama itu kurang lebih seperti ini, 2x plus 2y sama dengan 6, ini garisnya, di mana sumbu yang pertama untuk sumbu x nilainya adalah 3, ya, dan yang kedua sumbu y-nya adalah 0,3, dan yang persamaan kedua x plus 3y di sini, ya, untuk x-nya adalah 40 kurang lebih, dan untuk y-nya itu 2. Sehingga nanti ketika sudah ditarik garis lurus, kita lihat perpotongannya, maka disitulah letak nilai x dan y-nya. Di sini kita lihat nilai x adalah 1 dan y adalah 2. Ya. Metode ini cukup ribet karena kita harus menggambar, ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.